Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita hingga saat ini. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Pentakosta seringkali kita kenal sebagai hari turunnya Roh Kudus. Namun yang perlu kita ketahui, Roh Kudus bukan mulai bekerja atau ada sejak hari Pentakosta. Tapi Roh Kudus adalah Allah yang memang sudah ada semenjak kekekalan. Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus diperkenalkan kepada manusia. Hari Pentakosta adalah hari di mana penggenapan janji Yesus yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, di situ kita bisa melihat bagaimana orang-orang percaya berkumpul pada saat Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta ini adalah hari raya yang sangat penting di dalam tradisi Yahudi. Mereka berkumpul untuk mengadakan ucapan syukur atas hasil panen yang Tuhan berikan bagi setiap mereka. Bagi kita orang Kristen, seharusnya kita memaknai Hari Raya Pentakosta ini bukan hanya sekedar bagaimana Roh Kudus turun dan memberikan kita kuasa. Namun lebih daripada itu, peristiwa Pentakosta seharusnya kita maknai sebagai hari di mana Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukan panen bagi Tuhan. Karena itu, peristiwa Pentakosta tidak bisa dipisahkan dari peristiwa khotbah Petrus. Khotbah Petrus merupakan panen besar yang menghasilkan 3.000 orang bertobat. Itu merupakan tanda di mana Roh Kudus bekerja, memberikan kuasa, memberikan kemampuan bagi orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus masih bekerja hingga saat ini. Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Kalau mungkin kita takut untuk mengabarkan Injil, kita bilang kepada Roh Kudus, "Roh Kudus, mampukan saya, berikan saya kekuatan untuk boleh memberitakan Kristus kepada orang lain." Dia adalah Allah yang berpribadi. Dia bisa berbicara dengan setiap kita. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, kuasa untuk boleh memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain. Banyak orang Kristen mengira salah satu tanda ketika kita memiliki Roh Kudus adalah ketika kita bisa berbahasa roh. Padahal tanda yang utama bagi kita yang memiliki Roh Kudus adalah kita mau memberitakan Injil Kristus. Ketika kita bisa berbahasa roh tapi kita tidak memberitakan Injil Kristus, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Apakah kita sudah pernah menyatakan Injil Kristus kepada orang lain? Apakah kita sudah pernah membagikan Injil Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak menuntut kita untuk boleh berkhotbah, melakukan panen besar seperti yang Petrus lakukan. Tapi Tuhan hanya ingin kita mau membagikan Injil Kristus kepada orang lain. Kalau kita mau membagikan Injil Kristus kepada orang lain, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati orang lain itu dan mengerjakan panen itu sehingga dia boleh dimenangkan untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi alat Tuhan? Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita supaya kita boleh membagikan cinta Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Amin.